Bagian ketiga, penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, artinya mendapat kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudah terserang penyakit. Penyebab AIDS atau virus yaitu virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, menyerang sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang yang terkena virus HIV, maka dia tidak memiliki kekebalan tubuh. Sehingga kalau sudah sakit, ya tidak ada obatnya. Kemudian penularannya menular melalui transfusi darah, jarum suntik, jarum infus, dan melalui kontak seksual. Pencegahan AIDS yang pertama, jangan menggunakan jarum suntik yang steril dan sekali pakai dibuang. 2. Memeriksa darah setelah transfusi darah sehingga dipastikan tidak terinfeksi HIV. 3. Hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah. Virus HIV dan bagian yang diserang. Nah, ini bentuk virus HIV. Kalian perhatikan gambarnya karena nanti ini akan menjadi tugas 2 ya di bab 1 ini, keterampilan, yaitu menggambar bermacam-macam penyakit yang terdiri dari virus dan bakteri pada sistem reproduksi manusia. Ini gambar virus HIV. Yang diserang bagian apa? Bagian seluruh tubuh, mulai dari otak, mata, paru-paru, kulit, dan lambung. Semua bagian tubuh bisa diserang oleh virus HIV. Yang kedua, gonorea atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae dapat merusak saluran sperma atau vas deferens pada pria dan saluran ovum atau tuba falopi pada wanita. Penularannya melalui kontak seksual. Pencegahannya hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah. Nah, seperti apa bakteri Neisseria gonorrhoeae dan bagian apa yang diserang? Nah, ini gambaran bakterinya ya. Nah, yang diserang adalah bagian alat kelamin. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Penyebabnya yaitu bakteri Treponema pallidum. Dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang, merusak jantung, dan pembuluh darah. Penularannya menular melalui kontak seksual dan menular pada bayi yang lahir dari ibu penderita sifilis. Pencegahannya hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah. Nah, bagaimana gambaran bakteri Treponema pallidum dan bagian yang diserang? Nah, ini bakteri Treponema pallidum. Nah, bagian yang diserang biasanya pada kulit atau bagian alat kelamin. Yang keempat, herpes. Herpes simplex genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2 berupa gatal-gatal yang menyerang kulit di daerah sekitar kelamin. Sulit sekali sembuh dan sering kali kambuh. Penularannya melalui kontak seksual dan menular pada bayi yang lahir dari ibu penderita herpes simplex. Pencegahannya hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah.
Gambaran virus herpes simplex seperti ini, dan bagian yang diserang yaitu alat kelamin. Nah, ini tampak kelihatan melepuh kulitnya apabila terkena herpes. Yang kelima, kandidiasis atau keputihan. Penyebabnya adalah infeksi jamur Candidus albicans pada vagina. Vagina terasa gatal dan panas. Area kemaluan juga bisa menjadi kemerahan dan bengkak. Penularannya melalui air pada bak toilet umum yang tidak bersih. Pencegahannya ya menjaga kebersihan area kewanitaan agar terhindar dari resiko infeksi. Nah, ini seperti ini gambaran jarum Candida albicans penyebab keputihan. Bagian yang diserang adalah bagian organ kelamin pada wanita, bagian dinding vagina. Nah, sekarang upaya mencegah penyakit pada sistem reproduksi, walaupun tadi sudah ada ya. Di sini dijelaskan lagi secara umum pencegahannya yaitu 1. Menggunakan celana yang nyaman dengan bahan yang menyerap keringat. 2. Membersihkan organ reproduksi seperti BAK maupun BAB dan mengeringkannya dengan handuk atau tisu. 3. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 4. Memotong rambut kemaluan minimal 40 hari sekali. 5. Bagi wanita yang menstruasi, gantilah pembalut minimal 6 jam sekali. 6. Bagi wanita jangan membersihkan organ reproduksi dengan sabun karena akan merubah pH vagina dan merangsang tumbuhnya jamur. Yang ketujuh, rajin berolahraga dan berpola makan sehat. Itu secara umum. Nah, demikian penjelasan Bu Guru, penjelasan terakhir pada sistem reproduksi pada manusia. Di akhir penjelasan ini yaitu ada tugas kedua, yaitu yang nanti akan diambil sebagai nilai keterampilan. Tugasnya apa? Yaitu membuat tabel gambar penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara pencegahannya. Nanti kalian buat tabel seperti ini di kertas HVS, atau kamu juga bisa download filenya di Microsoft Teams, sudah Bu Guru share, kamu bisa download di situ. Nanti tinggal diisi gambarnya, gambar penyakitnya yaitu gambar virus atau bakterinya. Seperti yang tadi sudah Bu Guru tunjukkan. Tinggal kamu sebutkan gambar tersebut, gambar dari penyakit apa, diisikan di kotak ini. Misalnya gambar virus AIDS. Tulis di sini nama penyakitnya AIDS. Ciri-cirinya bagaimana? Sudah ada tadi juga, bisa kamu cari isinya, bisa dari lihat buku paket, bisa lihat dari internet. Ciri-ciri penyakit AIDS misalnya, kamu tulis di sini. Kemudian cara pencegahannya tadi juga sudah ada, tinggal kamu isikan di sini. Semuanya kamu menggambar sendiri, pakai pensil atau pulpen terserah. Kemudian menulis dengan tangannya sendiri, tidak diketik. Itu tugas 2 untuk bab 1. Demikian yang bisa Bu Guru jelaskan untuk bab sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih.